Mereka membaca jalanan berbagai daerah dengan baliho raksasa yang menampilkan wajah serta kalimat yang tak punya makna jelas. Poster yang menunjukkan gambar-gambar para elit parpol itu dipajang di berbagai tempat strategis. Banyak pihak menilai hal itu sebagai langkah agar popularitas sang elit naik demi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Cara ini dianggap sebagian pengamat kurang tepat karena sudah memulai kampanye, sedangkan Pilpres masih jauh. Apalagi saat ini masyarakat tengah disibukkan dengan pertarungan melawan pandemi COVID-19 dan terhimpit masalah ekonomi. Lantas, seperti apa seharusnya peran parpol di saat pandemi? Kita simak diskusinya dalam Kubik. Selamat siang, Nama diskusi sejumlah publik politisi atau kini Kubik ramai siang hari menjadi ini bahan perbincangan. kembali menjumpai Anda. Dan kita ketahui baru saja video yang kita putar ini menunjukkan bahwa sejumlah partai politik, baik mulai dari Partai Merah, Kuning, Hijau maupun Biru, ini mulai berlomba-lomba untuk berkampanye, untuk mempromosikan diri untuk menuju pemilihan presiden tahun 2024 di tengah pandemi. Nah, lantas apakah ini dibenarkan dengan kondisi negara yang sehingga sampai saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 begitu. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan tema peran parpol di tengah pandemi, dan tentu saja kita sudah terhubung dengan narasumber melalui virtual. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Ali selaku pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Catherine. Kemudian juga ada Pak Surakim Abdul Salam dari Surabaya Survey Center. Assalamualaikum Pak Surakim, apa kabar? Baik, waalaikumsalam Mbak Catherine, pemirsa Ya. BBS TV. Baik, kita ketahui Bapak-Bapak bahwa beberapa hari ini, beberapa minggu ini sejumlah baliho ini sudah mulai terpampang di beberapa sudut kota di Jawa Timur, khususnya ini di Surabaya. Ini mereka sudah mulai mempromosikan diri sendiri dari Partai Merah, Kuning, Biru maupun Hijau untuk menuju Pilpres tahun 2024. Dan kita ketahui bahwa tanah air saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 dengan banyak sekali korban begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Mungkin dari Pak Ali terlebih dahulu, kemudian juga Pak Surakim bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Catherine. Saya kira fenomena para elit politik kita yang sekarang ini beramai-ramai istilahnya tampil di baliho di jalan-jalan itu, saya kira sebetulnya sah-sah saja dari segi bagaimana usaha untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas. Tapi yang lebih penting seharusnya itu juga ada nilainya gitu kan. Nilainya sesuai konteks sekarang, dalam hal ini pandemi COVID-19, artinya nilai sign of crisis-nya mana gitu kan. Selama ini kalau kita melihat kan tidak ada tagline-nya kan umum-umum dan langsung mengarah ke pemilu 2024. Tidak ada yang yang merujuk kepada kekrisisan atau yang dialami saat ini gitu, yaitu masih dalam kondisi pandemi COVID dan kita tidak tahu sampai kapan ini gitu kan. Mereka yang dipikirkan hanya 2024 gitu. Syahwat politiknya lebih besar daripada kepedulian kepada masyarakat. Gitu. Saya kira itu dulu Mbak Catherine. Oke, baik Pak Surakim. Kalau tadi kata Pak Ali ini sah-sah aja begitu. Tapi ya tagline-nya memang masih secara umum, tidak ada kepedulian kepada masyarakat. Nah, kalau Pak Surakim melihatnya seperti apa? Ya, betapapun pro kontra ya yang terjadi di masyarakat, saya pikir usaha para politisi untuk mengenalkan diri kepada publik itu menurut saya kan kemajuan. Ya, karena kita tidak ingin pemilu itu bim salah bim. Orang datang di last minute, lalu kemudian kita tidak punya waktu untuk melakukan tracing ya kepada mereka, track record-nya kayak apa gitu. Sehingga butuh waktu sebenarnya yang panjang.
sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Ali Shahab. Hanya saja membangun relevansi dengan kebutuhan masyarakat melalui baliho itu yang kemudian problematik. Karena memang tadi sebagaimana dikatakan Pak Ali, sense kritisnya kurang. Artinya konten di dalam baliho itu memang betul-betul tidak bisa membuat masyarakat empatik. Jadi bukan salah balihonya ya, tapi mungkin kontennya yang diperbaiki. Dan kita ingin mendorong memang semakin lama tokoh-tokoh mengenalkan diri kepada masyarakat semakin baik supaya kita tahu mengkritisi mereka, memberi track record pada mereka, atau mungkin kita bisa memberi banyak masukan. Saya kira itu positif. Nah, karena konteksnya sekarang ini pandemi, maka kemudian konten baliho itu yang banyak ya mendapat respon negatif. Jadi saya pikir politisi-politisi yang sekarang sedang tampil di baliho itu ya hanya mengalami apa yang kita sebut sebagai kegagalan membangun relevansi dengan kebutuhan masyarakat di era pandemi itu sih. Jadi tidak Setuju apa-apa nggak Pak Ali sebenarnya. kalau iya Pak Ali setuju nggak kalau ini memang dikatakan kegagalan begitu Pak dalam membangun relevansi dengan masyarakat? Ya, seperti tadi bahwa dalam kondisi seperti ini seharusnya itu para elit politik itu semangat mendekati, menyentuh hati masyarakat selayaknya seperti apa ketika kondisi tidak pandemi gitu kan, atau ketika pada masa kampanye ketika tidak pandemi. Mereka berusaha untuk mati-matian dengan semangat untuk menyentuh hati masyarakat, ya kita berharap itu juga dilakukan dalam kondisi sekarang gitu kan. Walaupun mungkin strateginya medianya beda gitu kan. Misalnya sekarang misalnya menggunakan baliho gitu kan. Yang lebih penting lagi dalam baliho itu isinya apa, seperti yang diutarakan oleh Pak Surogim tadi, kontennya apa gitu. Misalnya di kontennya dalam baliho itu lebih ke sosialisasi 5M misalnya, atau lebih atau menunjukkan kalau ada permasalahan kontak ini, ada call center-nya gitu kan. Atau bantuan apa, atau menggalang dana. Itu akan lebih efeknya lebih besar lagi daripada hanya sekedar baliho yang tagline-nya umum-umum dan langsung menjurus ke 2024. Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri ini kita ketahui bahwa sebenarnya fungsi parpol ini diantaranya adalah mengkritisi kebijakan pemerintah terutama juga berkaitan dengan kepentingan rakyat. Nah, kalau Pak Ali dan juga Pak Surogim ini melihatnya saat ini fungsinya seperti apa? Fungsi dari parpol ini? Ya, salah satu fungsi partai memang controlling terhadap pemerintah, dan ya dari sisa, artinya dari beberapa partai sebagai partai yang di luar pemerintah itu yang diharapkan harus terus tetap kritis gitu terhadap setiap kebijakan pemerintah. Walaupun artinya dalam realitasnya kan juga ada kelompok-kelompok yang menyerang juga, tapi itu fungsi partai politik, yaitu mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Oke, Pak Surogim, Ya, melihatnya seperti apa saat ini fungsi dari parpol sendiri dengan ya, kondisi pandemi ini? ya harus diakui ya bahwa apresiasi masyarakat terhadap partai politik itu termasuk masih kategori rendah di kita. Seberapapun bencinya masyarakat terhadap partai politik, ini institusi yang tidak boleh tidak ada di dalam kenegaraan kita. Jadi ya, kita memang punya tugas ya untuk mendorong agar partai-partai kita itu kian modern. Jadi memang sejauh ini kita kalau memberi evaluasi pada partai-partai itu kan pakai strateginya itu instant society syndrome. Jadi sindrom instan, pengen cepat, pengen elektabilitasnya naik karena dengan baliho, ya penyakit serba ingin cepat itu yang mungkin juga perlu dikritisi oleh publik, sehingga
kita inginnya memang partai-partai itu selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, memberi solusi kepada masyarakat. Jadi tokoh-tokoh itu tidak hanya pencitraan ya istilahnya kalau dulu, tapi lebih banyak dalam kerja-kerja politik nyata. Dan itu yang saya pikir akan mengikis. Jadi trust ini yang kemudian menjadi sumber masalah. Kenapa kemudian hampir semua yang dilakukan oleh partai politik itu diminori oleh masyarakat pemilihnya? Itu. Jadi dalam konteks ini maka saya selalu berharap baik kader-kader partai, para politisi itu cerdas memainkan peran di ruang publiknya. Jadi termasuk membangun konten untuk kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat itu ya yang kreatif, yang kira-kira bisa meraih simpati massa, dengan demikian trust itu terbangun. Tapi kan tidak semua politisi punya kemampuan untuk itu. Membangun trusted kepada publik itu yang selama ini jadi problematik gitu. Sehingga ya mau tidak mau kita semua harus ikhlas bahwa mengatakan apresiasi masyarakat terhadap partai politik kita sejauh ini masih rendah. Oke, baik. Pak Surokim, kalau Anda melihat tadi juga sempat Pak Surokim singgung bahwa mengenai trust, kemudian juga pencitraan. Nah, juga konten yang saat ini juga dilakukan oleh para parpol ini juga terlihat secara umum aja begitu, tidak ada empati kepada masyarakat. Bahkan masyarakat ini berharap politisi turun ke jalan untuk membantu masyarakat seperti saat kampanye, mungkin memberikan dukungan secara mental, kemudian juga bantuan karena kondisi pandemi sekarang ini. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, harap diingat ya, pemilih kita kian rasional. Pertumbuhannya signifikan. Bahkan pemilih milenial itu yang gabungan antara Y dan Z itu sudah 52%. Dan itu adalah pemilih masa depan kita. Artinya bahwa memang platform, program, strategi memang harus berubah. Harus mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya. Dan ketika kemudian kita membaca rasionalitas itu, maka apa-apa yang dilakukan oleh para politisi, termasuk partai politik itu harus betul-betul berbasis nilai itu. Nah, itu yang selama ini dilupakan karena rata-rata mereka instan, rata-rata mereka semua ingin serba cepat. Nah, itu yang menjadi kritikan publik selama ini. Jadi memang perlu yang pertama dilakukan penyadaran terhadap partai politik itu adalah kesadaran untuk berubah, bahwa lingkungannya berubah, pemilihnya mulai berubah, dan tidak bisa cara-cara lama itu ditemplate saja ke dalam konteks saat ini, karena kalau konteksnya tidak cocok, nanti itu ditertawakan banyak orang. Konteksnya pandemi, lalu di sana membangun narasi-narasi yang tidak cocok dengan solusi dan jalan keluar pandemi. Nah, itu juga yang mungkin perlu dievaluasi ya untuk partai politik dan politisi-politisi. Jadi menurut saya harus ada kesadaran untuk membangun perubahan strategi itu supaya tidak ditertawakan oleh pemilihnya. Itu penting menurut saya. Oke, baik. Kalau Pak Surokim mengatakan bahwa membangun perubahan, begitu strategi perubahan. Nah, kalau Pak Ali ini bagaimana melihatnya? Ya, turun ke jalannya dalam konteks sekarang itu harus lebih banyak pada aksi-aksi nyata yang terkait dengan bantuan COVID. Sebagai alumni COVID, Mbak, saya Ya, alumni ini, artinya bagaimana begitu sulitnya misalnya mencari ambulan. oke. Partai politik harus bisa menjawab itu. Bagaimana masyarakat kesulitan yang isoman itu kesulitan tabung oksigen gitu kan. Itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Terus syukur-syukur partai politik itu bisa menggalang dana gitu kan untuk membeli ambulan, tabung oksigen gratis atau memberi makan yang isoman setiap hari. Itu saya kira itu lebih efeknya lebih besar daripada hanya memasang baliho yang seperti itu aja. Justru masyarakat akan melihat, oh ini partai politik atau orang yang atau caleg yang membantu saya ketika saya kondisi sakit, itu akan lebih berdampak daripada hanya sekedar memasang baliho-baliho. Saya kira itu, Mbak. Karena itulah yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang misalnya, mohon maaf,
kondisi ekonominya kurang itu sangat-sangat terasa gitu. Baik, Pak Ali, kalau Anda melihat kebijakan elit parpol yang saat ini menjabat di lingkaran pemerintah ini sudah tepat terkait penanganan pandemi atau bagaimana? Atau harus Ya, ada perubahan begitu? ya kalau untuk jangka pendek sih saya melihat sudah tepat dengan melakukan vaksinasi itu. Tapi kita harus berpandangan jauh ke depan gitu kan. Karena kita tidak tahu juga pandemi ini sampai kapan, harus ada kebijakan yang luar biasa gitu kan. Apa Misalnya menurut Pak Ali? Kebijakan yang seperti apa, Pak Ali? ya apakah ini nanti misalnya salah satu apakah ini nanti terus kita akan divaksin terus gitu kan. Setiap 6 bulan sekali misalnya. Nah, ini kan salah satu contoh yang kebijakan yang harus kita atau pemerintah cari solusinya gitu kan. Bagaimana menyelesaikan pandemi COVID ini gitu kan. Itu. Atau ada metode lain yang misalnya terkait dengan penguatan imunitas masyarakat gitu. Atau seperti apa? Itu yang harus dipikirkan oleh elit politik kita gitu kan. Kalau ini para nakes sudah divaksin 3 kali, untuk ketiga kalinya ini, apakah nanti masyarakat juga harus seperti itu juga gitu. Artinya untuk jangka pendek memang vaksinasi sebagai solusi gitu. Tapi untuk jangka panjang dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, itu seperti apa, itu harus di-create oleh para elit kita untuk menyelesaikan pandemi ini. Kalau tidak, kemarin ada statement sudah kita harus berdampingan dengan virus ya sudah kita sudah berdampingan. Apakah sampai kapan gitu ya? Itu kita berdampingan terus gitu. Oke. Kemudian kalau Anda lihat juga salah satu yang mendapat sorotan ini adalah munculnya baliho di beberapa elit politik yang muncul di pinggir jalan. Di antaranya ini memuat narasi pencalonan dalam Pilpres 2024. Nah, ini juga banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Karena memang kita lihat bahwa sampai sekarang ini para elit politik ini juga belum bisa menyelesaikan atau membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Seperti apa Anda melihat, Pak Ali? Ya, ini memang menjadi kritik, Mbak, bagi para elit politik kita dan para pengambil kebijakan yang dalam artian hanya berpikir untuk kekuasaan, ya nggak apa-apa sebetulnya. Kekuasaan itu nantinya untuk kemaslahatan umat. Tapi konteks pandemi ini yang sangat dirasakan masyarakat itu haruslah dipikirkan juga, berempati juga gitu kan. Sehingga masyarakat akan lebih peduli juga terhadap para elit politik itu atau partai politik. Jangan yang diharapkan itu suaranya saja gitu kan, dari voter-voters itu gitu kan. Artinya tapi juga masyarakat juga harus cerdas, Mbak. Tadi Pak Surokim bilang partai politik harus cerdas, masyarakat juga harus cerdas. Kadang masyarakat kita itu ingatannya pendek gitu kan. Dalam artian ketika kondisi krisis, lalu nanti ketika mendekati pemilu disentuh dengan misalnya hal-hal yang material yang tidak begitu besar, itu sudah berubah pilihan atau sudah melupakan apa yang dilakukan partai politik sebelumnya gitu kan. Atau misalnya yang tidak peduli terhadap pandemi ini gitu kan misalnya. Saya kira selain partai politik yang lebih penting juga masyarakat dalam memilih harus cerdas juga. Makanya ini kesempatan juga untuk partai politik sebetulnya untuk yang elektabilitasnya masih rendah atau ingin menyalip partai politik atau meningkatkan elektabilitasnya, masa pandemi ini sebetulnya masa yang pas untuk menaikkan elektabilitas. Tapi konteksnya disesuaikan dengan pandemi itu gitu kan. Dan konkret gitu ya.
Oke, baik. Kalau Pak Surokim melihat seperti apa ini Pak Surokim? Ya, saya setuju bahwa perilaku memilih masyarakat kian kompleks, variabel yang berpengaruh terhadap keterpilihan partai politik juga kian banyak. Orang mempertimbangkan banyak hal terkait dengan pemilihan terhadap kandidat dan partai politik. Jadi saya setuju, semangat membersamai itu penting. Kenapa kemudian partai politik itu untrusted oleh masyarakat, tidak terlalu diapresiasi dan dipercaya? Bisa jadi karena memang semangat membersamai itu tidak sepanjang waktu ya. Memang itu akhirnya butuh biaya kerja yang keras ya, tanpa kenal lelah. Dan semangat membersamai itu jelas tidak mudah. Apalagi partai-partai politik juga masih terkesan masih memikirkan diri sendiri, belum bisa move on untuk menjalankan peran kepublikannya. Jadi ya begitulah ya realitas politik yang kita hadapi. Akhirnya kemudian di sana sini masih ada strategi instan tadi yang saya maksud. Tetapi saya percaya bahwa dengan semakin rasionalnya masyarakat, dengan semakin tumbuhnya pemilih-pemilih rasional, orang memilih partai politik atau kandidat tertentu itu kian banyak pertimbangannya. Tidak hanya sekedar sosialisasi melalui baliho, tapi yang penting tadi itu ya, semangat membersamai mereka, apakah di dalam pikirannya, apakah di dalam sikapnya, apakah di dalam tindakannya, itu nanti akan menjadi variabel-variabel penting bagi penentu sukses tidaknya partai politik dan kandidat di 2024. Jadi harus ada strategi yang gabungan ya, strategi yang utuh, komprehensif ya, tidak spasial begitu. Orang dengan memasang baliho sudah selesai, elektabilitasnya naik, itu terlalu menyederhanakan masalah menurut pendapat saya. Jadi harus ada kerja-kerja politik berkelanjutan yang sungguh-sungguh menggabungkan semua elemen karena memang pola dan tren perilaku memilih masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu. Oke, baik. Kalau kita ketahui tadi juga sempat disinggung di awal-awal sama Pak Ali bahwa memang pemasangan baliho ini juga untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitas partai politik dan juga sosok dari salah satu yang nantinya akan menuju ke Pilpres tahun 2024. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai curi start dari kampanye begitu? Karena kita ketahui bahwa ini belum waktunya kampanye. Kemudian kalau kita lihat juga apakah harus dihentikan dengan pemasangan baliho dan anggarannya ini bisa dialihfungsikan untuk penanganan COVID-19? Pak Ali. Enggak sih. Saya kira kalau sesuai aturan ketika tidak ada kata-kata pilihlah saya gitu kan atau coblos, itu saya kira tidak bisa dikatakan curi start atau tidak bisa ditindak oleh teman-teman Bawaslu gitu kan. Makanya walaupun dalam konteks itu tidak menjadi persoalan, artinya kontennya harus disesuaikan dengan supaya bisa menyentuh hati masyarakat itu. Kalau seperti biasa-biasa aja dan lebih langsung to the point ke pemilu 2024 ya masyarakat ya artinya pasti tidak akan melihat gitu, tahu gitu kan. Artinya tidak ada isi dari baliho itu gitu. Itu. Kalau Pak Surokim gimana Pak Surokim? Setujukah dengan Pak Ali? Ya, kan sosialisasi politik itu dilakukan sepanjang waktu. Kalau kampanye itu kan memang ada timeline-nya ya, ada batasan waktunya. Tapi kalau sosialisasi politik tidak apa-apa. Sepanjang waktu dilakukan tidak apa-apa untuk mendekatkan diri dengan pemilih. Itu namanya sosialisasi untuk mengenalkan. Popularitas itu bisa jatuh 50% secara teoritis untuk menjadi elektabilitas. Jadi memang kalau pendapat saya tidak apa-apa orang mendekatkan dirinya dengan pemilihnya itu bagian dari ikhtiar politik. Hanya saja memang seiring dengan pemilih yang rasional tadi itu, maka kemudian butuh kecerdasan ya di dalam membangun konten dan lain-lain sehingga kemudian itu dapat simpati dari publik dan itu hanya bekal untuk dapat dikenal saja. Belum tentu itu kemudian bisa dikonversi ke dalam elektabilitas. Secara teori itu 100% popularitas itu kalau dijadikan elektabilitas bisa drop 50%.
Jadi ya tidak apa-apa orang mensosialisasikan dirinya melalui baliho dan media sosial yang lain itu untuk mengenalkan diri. Hanya saja harus cerdas. Apakah dia sudah cocok dengan kontekstualisasi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini sehingga relevansi tadi itu menjadi penting. Konten-kontennya itu apakah persuasif, apakah hanya pencitraan, apakah itu ada koneksinya dengan aksi-aksi nyatanya, kerja-kerja politik di lapangannya, itu semua nanti akan dihubung-hubungkan oleh pemilih rasional saat ini. Nah, itulah yang kemudian membuat baliho saja itu tidak cukup, harus ada aksi-aksi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Ali Shahab, harus ada penguat-penguat lain sehingga kemudian bisa meyakinkan, karena ini masih 3 tahun lagi, perjalanannya masih panjang, dan saya pikir politisi akan terus kita dorong ke arah sana supaya kemudian kian rasional memahami apa yang diinginkan masyarakat saat ini, tidak karena kemauannya, tapi lebih banyak karena dia mencocokkan ya dengan kehendak publik pemilihnya. Itu yang menurut saya harus banyak diketahui oleh politisi dan partai politik sehingga dia ada maknanya ya, karena bagaimanapun ya kita berharap ya ada peningkatan citra partai politik yang sampai sejauh ini apresiasinya masih kurang. Berbagai hasil survei mengatakan ya lembaga-lembaga negara yang paling tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat itu yang terus-menerus ada itu ya parlemen, partai politik, dan itu sudah tidak rahasia lagi. Jadi artinya bahwa kemampuan mereka membersamai, membangun kebersertaan dengan pemilih itu kayaknya hanya mendekati pemilu saja, tidak sepanjang waktu gitu. Oke. Kalau SC melihatnya ini seperti apa? Apakah promosi melalui baliho ini justru mendongkrak elektabilitas dan popularitas atau justru malah blunder begitu, Pak Kalau Surokim? dilihat dari efektivitas, baliho masih 5 besar, Mbak, sejauh ini untuk media outdoor. Jadi sebenarnya dia termasuk yang masih efektif dan termasuk terjangkau lah, murah dari sisi pembiayaan. Apalagi dia tidak mengenal tombol tutup kan, dia terus-menerus bisa dilihat masyarakat. Hanya menurut saya kontennya yang perlu diperbaiki, harus lebih persuasif, harus lebih empatik, harus lebih mengena kepada perasaan pemilihnya gitu. Jangan kemudian terlalu show force, terlalu pencitraan sehingga tidak ada koneksinya di dalam realitas kenyataan sehari-hari. Itu yang penting untuk dicatat di baliho-baliho sekarang itu supaya tidak ditertawakan dalam tanda kutip. Oke, baik, supaya tidak ditertawakan. Nah, setuju nggak ini Pak Ali dengan Pak Surokim? Ya, ditertawakan dalam tanda kutip, dalam artian ya, tidak ada korelasinya atau sense of crisis-nya terhadap krisis atau pandemi ini tidak ada gitu. Sehingga seharusnya memang partai politik lebih banyak peduli terhadap masyarakat. Kita lihat salah satu kader partai yang mungkin menjadi nanti bisa mungkin running juga, misalnya bagaimana di medsosnya cukup luar biasa dan bisa mempengaruhi pemilih itu karena programnya konkret gitu kan, di IG-nya, di Instagram-nya dijadikan alat promosi atas produk-produk masyarakat gitu. Sehingga masyarakat banyak melihat aksi nyatanya gitu kan. Tidak hanya IG hanya sebagai menampang alat penampang kegiatan kita, foto-foto kita selayaknya baliho itu gitu ya. Ada nilai lebih dari itu gitu kan. Ada konektivitas antara yang punya IG atau baliho dengan masyarakat gitu, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu saya kira lebih penting. Oke, baik. Kemudian kalau Anda lihat sendiri ini munculnya beberapa elit parpol di baliho, apakah mewakili peta dalam Pilpres mendatang? Karena memang banyak sekali ini para elit politik dan juga para legislator dari parpol tersebut ini juga mengelak begitu bahwa ada baliho yang disematkan tahun 2024 ini justru memotivasi legislator untuk memaksimalkan waktu
yang ada selama terpilih. Nah, Anda melihat seperti apa, Pak Ali? Legislator maksudnya gimana, Mbak? Ya, seperti menteri dan juga para anggota DPR RI begitu. Ya, kalau melihat apakah ini representasi dari peta 2024 ke depan itu memang tidak kadang siapa yang maju atau yang dicalonkan di Pilpres 2024 besok itu kan kadang tidak sesuai juga gitu kan dengan apa yang sudah dipampang sekarang gitu, dan itu mayoritas memang keputusan para ketua umum partai, para elit politik di partai itu yang mayoritas para elit itu memang masih oligarki gitu kan. Ini yang juga diperjuangkan oleh beberapa kelompok untuk mengurangi oligarki di tingkat partai politik, sehingga bisa dari manapun atau siapapun yang memang pantas bisa dicalonkan sebagai capres. Kesimpulannya, baliho tidak merepresentasikan apa nanti calon presiden nanti, Mbak. Ya, baik. Kalau SSC melihatnya seperti apa, Pak Surokim? Ya, untuk bisa running di 2024 itu kan tidak bim salah bim, tidak ujuk-ujuk. Pasti akan partai politik pasti akan tracking popularitasnya seberapa besar, ya, akseptabilitasnya seberapa besar. Baru kemudian nanti jatuh di elektabilitas. Nah, semangat sekarang ini karena masih 3 tahun, saya pikir kandidat-kandidat itu kan dalam rangka supaya banyak dikenal oleh publik. Kalau kerangkanya dalam kerangka popularitas seperti itu, menurut saya tidak apa-apa, harus didukung, ya kan? Karena itu bagian dari ikhtiar politik gitu. Bahkan menurut saya ini penting, ini positif. Jangan sampai kita memilih kandidat dalam karung, mendadak kemudian kurang 1 bulan dia baru muncul untuk menjadi calon wakil presiden maupun presiden, itu malah membahayakan menurut saya. Jadi tidak apa-apa baliho dipakai bagi sarana untuk sosialisasi, untuk meningkatkan popularitasnya itu, supaya kemudian partai politik juga bisa mempengaruhi. Jadi tadi katakan oleh Pak Ali Shahab, supaya tidak oligarki, ya supaya kemudian kompetisinya bisa rame, calon muncul sebanyak-banyaknya, supaya tidak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memungkinkan oligarki itu terjadi. Kan tidak, partai politik itu sebenarnya bisa dipaksa untuk rekomendasi calon itu, ya kan dia mempertimbangkan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas itu. Kalau kemudian calon oligarkinya tidak cukup bersaing, dia pasti akan mikir. Nah, cara untuk itu apa? Sosialisasi. Jadi tidak apa-apa Mbak Kety, Pak Ali, saya semuanya ini pasang baliho sekarang tidak apa-apa untuk popularitas itu gitu. Karena kita pengen menilai seseorang itu panjang secara waktunya, tidak memilih kucing dalam karung gitu loh. Oke, baik. Kalau Anda melihat ini dari hasil survei SSC sendiri, ini sudah berjalan beberapa minggu begitu pemasangan baliho ini apakah sudah mulai terlihat tingkat elektabilitas dari popularitas ya. Popularitas sudah terlihat. Sudah. Jadi kan pemilih kita itu sangat beragam dan kompleks ya. Ada yang di rural area, ada yang di urban area, ada yang di periferi. Dan baliho-baliho itu kalau dipasang di daerah-daerah yang rural, daerah periferi itu memang cukup signifikan. Nah, yang di urban itu kan pemilih rasional. Biasanya ya banyak yang kritis. Dan itu wajar seperti kita diskusikan hari ini. Jadi Indonesia ini Mbak, memang luar biasa kompleksnya. Jadi kalau orang mengatakan baliho tidak efektif, ya lihat dulu di mana tempatnya, lokasinya, di segmen pemilih apa. Jadi sampai sejauh ini baliho masih efektif sebagai media outdoor 5 besar untuk Indonesia. Baik, kalau Pak Surokim melihat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol maupun elit politik di tengah pandemi kondisi Indonesia sekarang ini seperti apa sih Pak? Apakah ada trust yang begitu
benar-benar trust kepada parpol yang begitu yakin begitu dari Ya, masyarakat sendiri? sebenarnya ya masyarakat kita itu kan benci-benci rindu terhadap partai politik itu. Ya benci terhadap partai politiknya, rindu bantuannya. Itu sudah umum diketahui oleh masyarakat kita gitu ya. Tapi kan kita tidak mau masyarakat itu seolah-olah disantuni menjelang pemilu lalu kemudian dikonversi ke suara. Tidak cukup dengan itu gitu loh. Butuh edukasi yang panjang terkait dengan hal ini. Jadi menurut saya partai politik itu tidak boleh lelah untuk terus membersamai pemilih-pemilihnya ini. Karena mereka ini butuh tadi itu perasaan kalau bahasanya teman-teman Visip UNER itu clear, membersamai mereka sepanjang waktu. Jadi dengan cara seperti itulah kemudian partai politik itu bisa trusted gitu ya. Kalau ditanya apakah selama ini partai politik sudah ada pergerakan ya untuk citra, ya semakin kritis orang biasanya semakin skeptis sih terhadap partai politik. Tapi itu tantangan gitu loh. Orang kan tidak boleh menyerah. Partai politik kan tidak boleh dihapus. Jadi ya mau tidak mau benci-benci rindu tadi kita terima gitu ya sebagai sebuah suratan takdir zaman, dan kita berharap partai politik bisa memperbaiki supaya kemudian dia bisa meningkat, karena dalam berbagai penyelenggaraan pemilu memang ya dari waktu ke waktu belum signifikan sih perbaikan partai-partai politik itu ya. Mereka itu mau semangat bekerja kalau seminggu lagi pemilu atau sebulan lagi pemilu. Itu saja, belum ada kerja sepanjang masa itu. Oke, kalau Pak Ali gimana? Kalau Pak Surokim tadi katanya benci-benci rindu begitu. Benci Ya. sama parpolnya tapi rindu dengan bantuannya. Ya, seperti saya sudah katakan tadi bahwa masyarakat juga harus cerdas dan selain harus cerdas dalam memilih, itu masyarakat kalau Pak Surokim bilangnya benci rindu, kalau saya melihat kadang masyarakat ingatannya pendek gitu kan. Dalam artian akhirnya muncul benci tapi rindu itu gitu kan. Ketika kondisi sekarang misalnya partai politik tidak peduli dan ketika ditanya disurvei kepuasannya rendah gitu kan. Tapi ketika nanti pemilihan misalnya Bapak Ibu milih siapa ya tetap milih partai itu aja gitu kan. Apalagi ada sentuhan dengan materi atau sodako politik gitu kan, mereka sudah lupa gitu. Makanya saya berharap masyarakat juga menjadi pemilih yang cerdas, walaupun seperti yang dikatakan Pak Surokim tadi, karakteristik masyarakat kita itu beragam gitu kan. Dari segmentasi mana yang bisa memilih dari mempertimbangkan pilihan atas dasar program gitu kan. Segmen lain itu beda gitu. Sehingga ini menjadi tantangan kita semua, Pak. Dari partai politik juga, kita akademisi juga, lalu masyarakat sendiri juga, sehingga nantinya akan menjadi dalam pemilu itu kita tidak dikatakan sebagai hanya prosedural, tapi lebih ke esensial gitu kan, substantif gitu kan. Gitu. Oke. Setuju nggak sih Pak Ali dan Pak Surokim ini ketika anggaran baliho ini memang harusnya disumbangkan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terhimpit ekonomi, karena memang kondisi sekarang ini banyak yang terpuruk begitu. Tadi juga saya sempat tanyakan begitu, daripada pasang baliho lebih baik uangnya atau anggarannya ini dikasihkan ke rakyat aja. Pak Ali terlebih dahulu mungkin. Ya, saya kira kalau memang saya kira para partai politik kita uangnya banyak. Bisa dua-duanya juga, atau kalau dalam konteks prioritas sekarang bisa dialihkan juga. Ada yang partai baliho itu bukan orangnya yang memasang, tapi menginstruksikan kader di bawahnya untuk memasang. Kalau hemat saya, kalau memang uangnya terbatas ya lebih baik diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang isoman, makanan
setiap harinya, atau membuat tabung, atau tabung oksigen yang kemarin sempat langka gitu kan, atau buat ambulan gitu kan. Biasanya sih ada ambulan-ambulan partai politik gitu kan. Ya itu harus diperbanyak lagi gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Surokim? Ya, citra politik itu paling efektif kalau dibangun melalui kedekatan fisikal ya. Jadi ada proximity-nya, ada kedekatan secara langsung melalui kerja-kerja politik nyata. Nah, berkaitan dengan level persepsi tadi itu memang betapapun politisi tidak mampu menjangkau semua orang ya. Jadi 270 juta pemilih Indonesia, 34 juta pemilih Jawa Timur itu pemilih besar. Tidak mungkin politisi itu bisa menjangkau ketemu face to face secara langsung dengan mereka. Sehingga butuhlah apa yang disebut sebagai medium politik dalam hal ini, seperti baliho, media massa, dan lain-lain itu. Jadi ya sekali lagi, karena orang akan mengkonfirmasi media itu dengan praktik-praktik kerja lapangan aksi nyata di masyarakat, maka jangan sampai ada gap apa yang ditampilkan di medium baliho semisal dengan apa yang ada di kenyataannya. Tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan empati apa-apa, di balihonya empati. Itu juga masyarakat bisa mengkoneksikan palsu ini, omong kosong ini, akan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu reaksinya, maka kemudian baliho tidak akan bermakna apa-apa. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya minta statement dari Pak Ali dan juga Pak Surokim terkait saat ini pandemi memang bagaimana supaya partai politik ini lebih berempati kepada masyarakat daripada mengedepankan syahwat politik mereka. Pak Ali terlebih dahulu. Ya, statement saya artinya dalam pesan saya untuk partai politik, tumbuhlah bersama, sentuhlah masyarakat, dan nanti pasti hasil tidak akan membohongi kerja gitu. Saya kira itu. Oke, Pak Surokim? Hampir sama ya dengan Pak Ali Shahab ya. Saatnya membersamai pemilihnya, temani mereka dalam kondisi sulit, bersamai mereka dalam kondisi susah, karena biasanya katanya filosof-filosof dan orang-orang bijak itu, teman yang sesungguhnya, teman yang abadi adalah yang mengerti saat sulit, mengerti saat susah. Nah, partai-partai politik jangan membersamai pada saat senang saja. Saatnya sekarang ini pandemi, mereka harus turun langsung, bergerak, menyambut, membantu, membersamai masyarakat untuk keluar dari krisis pandemi COVID. Saya kira itu, sehingga butuh kerja politik berkelanjutan, tidak hanya sekedar menjelang pemilu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ali Shahab dan juga Pak Surokim Abdul Salam yang sudah bergabung bersama kami di diskusi publik siang hari ini atau Kubik. Dan kita berharap para elit politik dan juga partai politik ini juga lebih bisa menyentuh masyarakat ke bawah dengan memberikan bantuan-bantuannya. Saya Catherine Allison, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak. Thank you. Terima kasih Pak Ali dan juga Pak Surokim. Jangan Terima kasih kapok-kapok ya Mbak Pak. Catherine. Ya, makasih Pak Surokim. Nanti Mas kalau Ali. ada, Thank you Mas Ali. ya Pak Surokim, nanti kalau teman-teman Forum Jurnalis Perempuan Indonesia mau ngobrol-ngobrol diskusi tentang perempuan, boleh ya Pak Surokim ya? Boleh, siap. Pak Ali juga ya Pak ya? Siap. Oke, makasih Pak. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minta nomor HP-nya melalui IG ya. Siap. Dulu save di HP lama. Saya WA nanti, Pak. Nggih. Matur nuwun. Thank you. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Salam.